Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 20305021160, kelas 252E, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Hendra Wijaya SAG MPDI selaku dosen pengampu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari PPT saya yang berjudul Forgiveness Therapy. Baik, langsung saja. Di sini saya mempunyai 3 pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar dari Forgiveness Therapy. Yang kedua yaitu unsur-unsur Forgiveness Therapy, munculnya gangguan, tujuan terapi dan peran terapis. Dan yang ketiga yaitu teknik dan prosedur. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar Forgiveness Therapy. Jadi secara terminologis, Forgiveness ini memiliki 2 artian, yaitu meminta maaf dan memaafkan. Adapun pengertian dari forgiveness adalah proses memaafkan di mana emosi negatif seseorang itu bisa dan dapat berubah menjadi positif demi memunculkan kembali suasana normal. Adapun filosofi dari metode ini ialah memandang bahwasannya manusia itu adalah makhluk yang seharusnya bersih dan baik, tidak menyimpan dendam dan kebencian kepada orang lain. Dan jika seseorang tersebut mempunyai kebencian dan dendam kepada seseorang, maka pikiran bawah sadarnya akan bereaksi dan memunculkan berbagai simptom seperti misalnya depresi dan lain-lainnya. Oleh karena itu, jika seseorang tersebut mengalami depresi karena permasalahannya, maka forgiveness therapy akan menjadi sistem prosedur yang harus dijalankan di awal, dan kemungkinan besar permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur forgiveness therapy, munculnya gangguan. Jadi forgiveness therapy ini menjadi salah satu terapi yang dapat memulihkan konflik, baik secara pribadi maupun dalam kelompok atau komunitas, sehingga memunculkan motivasi memaafkan. Itu merupakan salah satu pendapat menurut Murray pada tahun 2002. Dan motivasi memaafkan memiliki dampak yang positif, tidak hanya pada aspek hidup psikologis, melainkan juga aspek biologis dan sosiologis. Dan motivasi memaafkan ini juga dapat dilakukan sebagai strategi antisipasi terhadap munculnya gangguan, sekaligus proses pemulihan emosi, pikiran, perilaku, dan motivasi yang terganggu. Dan motivasi memaafkan ini juga membantu individu untuk menerima dan menghadirkan kembali pengalaman luka dan penderitaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari terapi forgiveness therapy. Yang pertama yaitu memaafkan adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu memaafkan hanya dilakukan secara batin, tidak perlu memberitahukan. Yang ketiga, memaafkan bukan berarti kita menyukai pihak yang pernah berbuat salah. Kemudian biasanya setelah klien dijelaskan oleh konselor secara lengkap tentang hal yang saya sebutkan tadi,
maka kalian akan bersedia menjalani forgiveness therapy. Dan adapun juga tujuan dari forgiveness therapy ialah untuk menstimulasi individu agar dapat meningkatkan motivasi memaafkan terhadap seseorang yang pernah menyakiti dirinya, sehingga dengan memaafkannya tersebut, maka tingkat depresi subjek mengalami penurunan. Yang ketiga, yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu teknik dan prosedur. Di sini saya mempunyai dua teknik. Yang pertama yaitu teknik audioterapi dan yang kedua yaitu teknik diagram kehidupan. Yang pertama yaitu teknik audioterapi, di mana audio tersebut dapat diakses oleh peserta didik atau klien dalam pemanduan peserta didik melakukan terapi mandiri di rumah. Jadi bisa dilakukan terapi mandiri di rumah. Yang kedua yaitu teknik diagram kehidupan. Jadi teknik diagram kehidupan ini bisa dilakukan dengan metode bimbingan klasik atau bimbingan kelompok. Pada teknik diagram kehidupan ini, peserta didik akan membuat line atau garis kehidupan di masa lalu hingga masa kini dengan menuliskan kejadian-kejadian yang masih dia ingat, pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman atau kejadian yang menyedihkan atau menggetirkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.